Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Eka Nur Anissa, CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Karangkunjung, Kepala SKWD SPD SD, yang kami hormati seluruh dewan guru serta tenaga kependidikan SD Negeri 1 Karangkunjung, dan tak lupa pula kepada tamu undangan kita Ibu Clara dari SDN 1 Telaga dan Ibu Novi dari SDN Kebun. Terima kasih atas kedatangannya Ibu. Saya ucapkan selamat siang dan selamat datang dalam acara diseminasi budaya positif pada hari ini Rabu 21 Agustus tahun 2024. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, dan juga telah memberikan nikmat sempat dan sehat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada acara ini. Salam serta salam kami pula kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat yang mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan membacakan serangkaian acara siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara ketiga sambutan, keempat penyampaian materi, acara kelima refleksi, dan acara yang keenam penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dihormati. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu
Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, inilah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala SDNIG 1 Karangpucung kepada Ibu Ajeng Eskawati SPD SD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan TNI di sini bisa Karangpucung dan tamu-tamu ini ya, Ibu Clara dan Ibu Novi dari SD lain. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul pada kegiatan diskriminasi positif. Saya sangat bersyukur ada kegiatan seperti ini karena dengan kegiatan seperti ini kita bisa saling berbagi ilmu apa yang sudah didapat oleh Ibu Eka dan Ibu Mary dan di pendidikan guru penggerak bisa diberikan kepada rekan-rekan yang lain yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Tentunya ilmu-ilmu ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk kita terapkan di kelas di dalam pembelajaran sehingga kita nantinya bisa melayani anak dengan lebih baik lagi. Dan saya harap nanti rekan-rekan yang lain pun meniru jejak Bu Eka dan Bu Mary ketika mendapatkan sesuatu di luar dibagikan kepada rekan yang lain agar kita saling belajar bersama. Jadi tidak berhenti ilmunya di salah satu guru yang mengikuti pelatihan, tapi juga ditularkan kepada rekan-rekan yang lain. Kalau saya pengennya nggak cuma Bu Clara dan Bu Novi ini yang diundang, harusnya banyak lagi nih biar nanti ilmunya banyak lagi yang lebih banyak yang tahu dan paham tentang budaya positif ini apa, seperti apa, bagaimana implementasinya di pembelajaran atau di kelas kita. Terima kasih. Monggo nanti semuanya menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh rekan kita Ibu Mary dan Bu Eka agar kita mendapatkan manfaat yang banyak agar ilmunya nanti bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ajeng dan memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, penyampaian materi dari cacaga kita yaitu Ibu Mary Gianti SPD dan Ibu Eka Nur Anissa SPD. Pada kedua pemateri, silakan. Terima kasih atas waktunya Bu Sulis yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, tapi saya hanya memberikan sedikit pengalaman saya selama saya mengikuti pembelajaran guru penggerak, di mana di situ saya banyak sekali mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru, sebagai pendidik. Untuk yang sekarang akan saya berikan, akan saya ceritakan atau saya share kepada panjenengan semua yaitu budaya positif, di mana budaya positif itu sangat penting apabila kita terapkan di pembelajaran. Di sini ilmu dan pengetahuan yang saya dapatkan selama proses guru penggerak, yang mana harapan saya nantinya kita bisa menerapkan budaya positif itu terutama di kelas dulu, di kelas masing-masing kelas, karena saya adalah guru mapel. Jadi saya dari kelas 1 sampai kelas 6 saya harus menerapkan budaya positif tersebut. Bagi panjenengan semua yang merupakan guru-guru kelas, ya monggo silakan diterapkan di guru-guru di kelas panjenengan semua. Kemudian di sini sudah ada yang telah menerapkan budaya positif, karena di SD kita, kebetulan di sekolah kita sudah ada yang telah menyelesaikan sebagai guru penggerak
beliau adalah Muslim Ningsih dan Bu Ajeng sebagai kepala sekolah pun beliau sudah menyelesaikan guru penggerak. Budaya positif ini saya berharap dengan Bu Eka yaitu agar budaya tersebut bisa berkembang dulu di dalam kelas, kemudian mengembangkan di sekolah kita agar anak-anak didik kita bisa dengan menerapkan disiplin positif ini bukan karena paksaan dari kita, tetapi memang karena keinginan mereka sendiri. Di sini saya ingin menerapkan budaya positif lainnya Bu. Untuk mengawalinya kita sejenak yuk senyum selama 30 detik, monggo saling berhadapan. Aduh kasihan Bu Ajeng tidak punya teman. Monggo saling berhadapan, kemudian saling tersenyum selama 30 detik. Ya coba niku derek-derek mulai pun sami gemucap derek-derek. Coba saling tersenyum, iya untuk dibiasakan untuk tersenyum. Siap? Ya Bu Eka dihitung mulai detiknya 1, 2, mulai. Oh, Pak Kaya nggak berani tersenyum. Kenapa Bapak? Oh, nge. Belum 30 detik, yuk dicoba yang lebar. Yang ikhlas dari dia jatuh cinta. Takutnya jatuh cinta malah Bu Novi dan Bu Clara. Iya, jangan cukup. Terima kasih. Bagaimana perasaannya setelah tersenyum selama 30 detik? Saya senang, alhamdulillah kalau panjenengan semua merasa senang. Nah, ini budaya ini pun harus kita terapkan kepada anak-anak kita bahwa anak-anak kita juga harus ketika datang ke sekolah mereka harus tersenyum dengan gembiranya. Itu juga bisa kita terapkan pada disiplin positif. Jadi contohnya di kelasnya Bu Eka itu yang namanya Rara setiap kali berangkat kayaknya kok tidak pernah tersenyumnya ya Bu Eka. Tidak pernah. Setiap saya ketemu pasti mukanya sedang cemberut, entah apa yang dipikirkan juga. Tapi mudah-mudahan karena sekarang Bu Eka yang memegang dan Bu Eka adalah salah satu kandidat calon guru penggerak, mudah-mudahan di beberapa bulan ke depan Rara sudah bisa berubah. Lanjut Bu Eka. Nah, di sini kita akan menyepakati kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama, menghargai siapapun yang sedang mendidik. Yang kedua, menjadi pendengar yang apa Bu Eka? Yang baik. Nah, monggo ada yang mau pilih konten yang mesokakan ditambah. Bu Vina, Bu Sulis. Oh, menghargai pendapat orang lain Bu Eka. Sama seperti menghargai siapapun. Iya, ada lagi? Perlu ditambahkan Bu Ajeng? Oh, tidak memainkan handphone, ya. Berarti selama diseminasi ini panjenengan semua mengabaikan HP ya, termasuk apabila kekasih atau bekas pacar menelpon, diabaikan sebentar. Kemudian ada lagi yang mau diusulkan Bu Eri? Oh, terima kasih sudah cukup. Pak Sari cukup. Bu Ajeng kelihatannya ngantuk kalau Bu. Aduh, belum ngopi nih Bu Ajeng. Oh, habis sepenuhnya. Sudah cukup? Ya, matur nuwun. Lanjut Bu. Oh, tambah Bu Eka.
Oh, mengikuti kegiatan dan perasaan bahagia. Betul, ya, karena memang ketika kita bahagia, apapun pasti hasilnya positif ya, Bu. Iya. Ya, saya ulangi, kesepakatan forum diseminasi yang kita sepakati adalah satu, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, tidak bermain HP selama sesi berlangsung. Yang keempat, hadir sepenuhnya. Yang kelima, mengikuti kegiatan dengan bahagia. Sampai tersenyum nggak, Bu? Oke. Nah, kemudian di sini kita adalah seorang guru yang baik, harusnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep ini, yaitu satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang ketiga adalah yang keenam adalah segitiga restitusi. Di sini saya akan memberikan pengalaman sedikit tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Bagaimana Bapak Ibu? Di sekolah kita, apakah budaya positif di lingkungan sekolah kita itu budaya positif sudah efektif? Kah menurut Bapak Ibu? Belum. Terus apakah masih perlu ditinjau kembali? Perlu, iya. Berarti kita perlu belajar agar budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita dengan apa? Memberikan budaya positif yang baik untuk anak didik kita. Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Menurut Bapak Ibu apa itu arti disiplin? Mentaati peraturan. Kayaknya pakai mic aja ya, jelas Bu. Oh seperti itu. Tapi kan yang bukan Bu Sulis pendapatnya apa yang dimaksud dengan disiplin? Itu sendiri disiplin. Mematuhi tata tertib. Kemudian apa Bu Novi? Tertib. Bu Clara? Sesuai aturan ya. Kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Alhamdulillah begitu baik bajiknya guru agama kita Ibu Sulis. Bagus sekali. Jawaban dari Bu Sulis. Dalam budaya kita, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya saya dulu ketika belum mengikuti guru penggerak, pendidikan guru penggerak, saya itu sering menghukum anak didik saya. Panjenengan juga beda semua ketika mereka melanggar aturan atau yang sudah ada, maka saya memberikan hukuman pada mereka seperti anak disuruh push up, anak disuruh membersihkan kamar mandi, seperti itu. Tapi ternyata itu bukanlah suatu budaya positif yang baik. Maka karena dengan adanya seperti itu memberikan ketidaknyamanan kepada peserta didik kita. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut.
Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang hadir dari dalam mereka sendiri atau peserta didik, bukan ekstrinsi. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsi. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Nah, inilah profil belajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Kayaknya kalau Bu Gita bisa menyanyikan profil Pancasila. Monggo silakan kita, silakan. Bukan saja Bu Gita milih, monggo. Oh, ya bisa. Ayo berdua lagi. Ayo teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Disiplin positif merupakan satu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dari orang lain. Coba kita renungkan sejenak apa yang tertera di layar. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku,
Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Bu Sulis mau menyampaikan, oh adanya dorongan dari pemerintah. Oh seperti itu, karena adanya absen ya Bu. Iya. Ya kalau Bu Sulis bisa berkata jujur seperti itu, itulah yang berada di perasaan Bu Sulis. Kayaknya nyonga berbahaya. Nah, terus kemudian bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu yang mendapat senyuman dari orang lain, Bu Sulis? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapat uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Medialem. Nah kan ini mendapatkan oh ya medialem saya katakan. Pencitraan ya Bu Clara, betul ya. Oh mendapat kebahagiaan. Paling oh seperti itu ya. Kakek SMA. Kemudian yang ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kayak anggar nyong ya, kenapa nyong kasih karena wedi, mbok aku sekretari. Ini gajinya dipotong. Iya betul. Iya ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bu Meni rajin. Nawali murid rajin banget. Padahal nambuni jane ketakit. Oh, belajar. Aku udah pernah di dalam nih. Oh ya terima kasih Bu Ajeng atas pengalamannya. Terima kasih. Untuk yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai mereka percaya. Ini yang ketiga yang susah. Kayaknya jarang ya Bu Kak. Bisa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, kita harus belajar. Untuk itu tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga tadi pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Iya, contohnya ya seperti Bu Vina berangkat pagi bukan karena ingin mendapatkan pujian dari Ibu KS, tapi memang karena tanggung jawab ya Bu. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Memberi contoh ya atau teladan ya Bu Novi? Betul sekali. Memberikan teladan contoh. Ketika kita memberikan contoh yang baik, otomatis anak-anak kita akan mengikuti. Caranya bagaimana ya Bu Novi? Actionnya seperti apa Bu Clara? Atau apakah seperti ini? Ketika saya memberikan pembelajaran guling ke depan, maka saya harus memberikan contoh guling ke depan seperti itu. Oh tidak. Saya seperti itu ya Pak Mado ya. Iya, seperti itu. Iya karena saya guru mapel PJOK, maka ketika saya memberikan materi senam lantai dan ada gerakan guling ke depan, maka saya harus memberikan contoh kepada anak-anak untuk guling ke depan. Padahal jangan orang yang berbiasa. Nah, terus kemudian pertanyaannya sekarang adalah keyakinan sekolah atau kelas. Caranya apa Ibu? Iya dengan adanya disiplin positif, maka kita melakukan keyakinan
membuat keyakinan sekolah atau kelas. Kayaknya kalau guru kelas sudah melaksanakan semua, kecuali saya tidak punya kelas. Iya, saya sudah punya 6 ya Berita. Iya, tidak tambah 1 lagi Berita. Sudah punya 6, tapi ya saya berusaha. Kalau dulu memang saya tidak pernah membuat kesepakatan keyakinan kelas dengan para peserta didik, tapi setelah saya mengikuti pendidikan ini, saya berusaha untuk membuat kesepakatan kelas, utamanya yaitu satu, ketika mereka tidak bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang terutama pekerjaan rumah, maka saya memberikan mereka menuliskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan nilai. Itu adalah kesepakatan kelas yang telah saya buat, terutama di kelas besar, karena kalau di kelas rendah saya belum berani untuk membuat kesepakatan kelas. Kelas besar dari kelas tinggi 4, 5, dan 6 saya sudah memberikan kesepakatan kelas kepada mereka untuk membuat kesepakatan kelas, yaitu dengan satu, kesepakatan kelas ketika pembelajaran PJOK mereka tidak memakai pakaian olahraga, maka tidak ikut olahraga seperti itu, tidak ikut mengikuti ke lapangan, akan tetapi ketika pembelajaran di dalam kelas boleh ikut serta. Kemudian apa lagi? Yaitu tadi satu, ketika tidak mengerjakan tugas PR, maka mereka konsekuensinya adalah tidak mendapatkan nilai seperti itu. Itu adalah kesepakatan kelas yang telah saya buat dengan siswa-siswi di SD Negeri 1 Karangpucung. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, keyakinan kelas atau sekolah berupa pertanyaan-pertanyaan universal mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas. Satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunan ulangi keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukannya keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini contohnya adalah kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor.
maka diubah menjadi kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, ini semua berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimaksudkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas sekolah. Nomor 5, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Nomor 7, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mana mudah dilihat oleh semua warga kelas. Contohnya mana dua Kak? Ini di sini ada contohnya kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh kelas 5. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang telah saya buat dengan menggunakan skinot. Apakah dengan semua mau membuat kesepakatan? Tidak usah. Pada dasarnya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Di sini saya ada segitiga restitusi dan posisi kontrol kelas, di sana saya sudah mengimplementasikan di dokumentasi kontekstual yang telah saya buat di modul 1.4. Dia sudah tahu belum mengapa ibu memanggilmu? Karena saya telah masuk kelas itu. Menurut dia, apakah kamu masuk kelas merupakan yang baik? Tidak, Bu. Tidak sebenarnya mahal. Tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Seperti juga ibu pernah melakukan kesalahan seperti yang tidak lakukan. Namun di sini ibu tidak akan mencari yang salah, akan tetapi ibu ingin mencari solusinya. Mungkin kamu punya alasan apa kamu melakukan hal itu. Coba tidak membuat ibu mengapa dia tidak terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Jadi saya akan mendengar sebelum ini makanya saya terlambat. Bermain bersama teman memang seru, kamu pasti menyukainya. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa bermain bersama berganti-ganti, namun tidak terlambat masuk kelas? Tapi saya harus membantu aku dengan bisa. Kapan kamu akan mulai melakukannya? Dari besok dulu saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu bersama aku. Bila kamu ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat dan sepakati bersama? Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Benar sekali. Jadi selanjutnya kita ingin menjadi murid yang bagaimana? Saya akan
menghargai waktu, menghargai diri saya, dan juga menghargai diri teman-teman waktu. Baiklah, sekarang kita sudah menemukan solusinya. Ibu yakin kamu bisa mengamankan diri itu dengan baik dan tepat. Kemudian dapat mengatur waktu lebih bijak. Terima kasih. Sama-sama tidak. Kemudian seketika restitusi yang telah saya laksanakan pada tugas sebelumnya, yaitu komunitas kontekstual. Untuk lanjutan diseminasi ini saya berikan waktu dan tempat kepada Ibu Meta. Monggo Meta dipersilakan. Sepertinya loyo sekali ini. Ngantuk ya Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya tadi sudah disampaikan sama Bu Mary tentang 3 poin bagaimana pentingnya disiplin positif di sekolah atau di kelas kita. Nah, disiplin positif itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu yang saat ini menurut kurikulum Merdeka itu didasarkan pada profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi. Tadi sudah kita pahami semua, bahwa di kurikulum Merdeka itu ada nilai kebajikan yang tertuang di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu cara untuk menanamkan nilai kebajikan itu, disiplin positif itu di kelas kita, di sekolah kita adalah dengan memunculkan motivasi intrinsik yang ada di dalam murid kita, di dalam kelas kita, di sekolah kita. Nah, caranya salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Mary, salah satunya dengan membentuk kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, untuk itu ketika kita mengalami masalah, ketika peserta didik kita, murid kita melanggar peraturan atau melakukan suatu tindakan yang melanggar kesepakatan, kita perlu melakukan usaha untuk mengetahui sebenarnya ada kebutuhan dasar, ya, yang ingin dipenuhi oleh murid kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seluruh tindakan manusia ini sebenarnya memiliki tujuan tertentu. Ketika misalnya murid kita itu datang terlambat, kita seringkali langsung bagaimana? Marah di Pak Haryo, marah, kenapa? Aku lah mesti loh, makanya keri terus kenapa? Tanpa kita mengetahui sebab kenapa dia datang terlambat. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kira-kira kalau ibu-ibu semua di sini kebutuhan, bapak ibu semua kebutuhan dasarnya kan pasti berbeda, ya. Ya, kalau Pak Naryo kebutuhan dasarnya apa Pak Naryo? Bertahan hidup. Ya. Kalau Bu Sri masih berbeda lagi ini. Apa Bu Sri? Oh, bertahan hidup. Oh, ini kan Bu Sri kasih berbeda. Pasti yang ini. Kasih sayang dan rasa diterima. Bukan, yang mana Bu? Penguasaan. Kebebasan. Oh, ya Allah, ini di luar ekspektasi saya. Di luar ekspektasi saya. Kalau Bu Rina apa Bu? Nomor 2 Bu? Semangat lah, semangat. Wis,
di luar ekspektasi lagi Bu, ternyata seorang yang pendiam aja punya kebutuhan dasar penguasaan. Apalagi di murid kita nih Bu, Bapak, kita tidak tahu sebenarnya murid kita itu kebutuhan dasarnya itu apa. Nah, perlu kita selidiki. Nah, ini ada studi kasus. Saya, guru wali kelas 5 di SD Negeri 1 Parangkuncung, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Hasna. Beberapa anak di kelas 5 datang pada WK mengeluhkan Hasna yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi WK, apa yang akan dilakukan? Pak Naryo, siapa yang mau berpendapat? Apa yang akan dilakukan? Oh, langsung dikasih. Memang Kak Naryo seperti itu, nggih. Profilnya sudah terlihat seperti itu. Yang lain? Mencari tahu, Bu Sri. Mencari tahu alasan. Berarti diselidiki dulu, nggih, Bu. Kalau langsung mau, Bu. Oh, langsung goreng namun. Bu Erin, ngapain Bu Erin? Ya, kira alasan Hasna itu melakukan itu kenapa? Nah, kita perlu menyelidiki. Misalnya alasan Hasna yang pertama itu karena ia lapar dan orang tuanya itu tidak membawakan bekal, bahkan mungkin tidak sarapan. Nah, kebutuhan dasarnya ingin dipenuhi Hasna apa? Iya, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, misalkan Hasna alasannya itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya pada guru, gurunya jadi memberitahu orang tuanya, terus gurunya juga jadi perhatian, bertanya, orang tuanya jadi marah, jadi berbicara dengan anak tersebut. Nah, itu artinya kebutuhan dasar Hasna itu adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Nah, apabila Hasna itu dia merasa jadi hebat karena temannya itu jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, itu betul. Kebutuhan Hasna adalah tentang penguasaan. Merasa dirinya itu paling hebat. Nah, gitu. Terus alasan yang keempat, misal Hasna itu merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, dia makanya merebut punya temannya. Itu kenapa? Alasannya berarti dia ingin mencicipi rasa yang berbeda. Berarti dia ingin punya kebutuhan akan kebebasan. Ya, kemudian yang kelima, apabila yang keenam, apabila dia itu alasannya, Bu, saya itu cuma iseng, saya senang melihat ekspresi teman-teman saya itu marah, nangis, dia itu senang. Nah, artinya dia itu membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan. Nah, seorang murid yang tidak begitu berhasil itu seperti tadi Hasna, itu kita perlu selidiki kebutuhan dasarnya. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah, dia akan mencoba memenuhi kebutuhan akan penguasaan dengan mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan bisa menyakiti secara fisik. Kan sekarang di lingkungan kita banyak sekali anak-anak panggil Bapak Ibu. Nah, itu mungkin kalau kita selidiki, beberapa dari mereka itu ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi, yang gagal dia dapat. Nah, cara mendapatkannya itu gagal dengan cara yang gagal, dengan cara yang salah. Sebagai guru, kita harus melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid
pencapaian yang berarti. Misalnya kalau anaknya butuh penguasaan, beri dia tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa misalnya Bapak Ibu? Diperintah tok kayaknya senang. Iya. Nanti kalau tolong dihapus papan tulisnya. Itu saja anak rasanya punya tanggung jawab. Apalagi diberi tugas sebagai ketua kelas, pengurus kelas, itu dia akan mendapat perhatian itu. Nah, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhan atas kasih sayang tidak terpenuhi, dia mungkin akan memiliki satu teman aja atau memisahkan diri dari yang lain. Guru itu harus membangun hubungan supaya kepercayaan dan keintiman dengan anak ini bisa terjalin. Jangan membuat jarak dengan anak, ya. Ketika anak wis wedi kalau bapak ibu gurune, mesti bocah sungkan untuk bercerita. Seorang anak itu senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan yang positif, mereka itu akan melanggar, kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, kapasitas kita sebagai guru mendorong perilaku mereka supaya mereka itu berubah, memunculkan motivasi intrinsik dari mereka supaya merubah perilaku mereka, bukan dengan hukuman, bukan dengan rasa takut supaya motivasi ekstrinsik yang keluar, tapi harus ada motivasi intrinsik dari dalam. Nah, caranya yaitu dengan tadi kita melakukan pendekatan mencari kebutuhan dasarnya, salah satunya dengan segitiga restitusi. Sebelumnya kayaknya mulai bosan. Ini dulu nih Bapak Ibu. Supaya tidak ngantuk, ini Bu Eni kayak lebih banget ngantuk soalnya. SBI-nya ganjil genap, saling berhadapan lagi, ya Bapak Ibu. Ketika posisi tangan seperti mau bersalaman. Berdiri kok Bapak Ibu supaya bergerak. Seperti mau bersalaman, pisah dulu untuk menentukan siapa yang ganjil atau genap. Ini yang mau ganjil, yang menang apa yang kalah? Yang genap yang menang. Ya, yang genap yang menang. Ya, yang genap menang. Ya, berarti aku kalah, berarti ganjil. Ketika saya menyebutkan angka genap, maka Bapak Ibu mencoba menangkap tangan teman yang ganjil. Begitu sebaliknya. Bisa dimengerti? Contoh. Misal saya menyebutkan saya ganjil 2, berarti saya saya 2 berarti genap. Saya genap, makanya Bu Mary tangkap begitu. Yang tangkap yang disebutkan. Jelas? Bisa dimengerti? Bisa nggih? Ya, sekarang sih gampang apa? Yang menang yang genap dong. Aku ganjil berarti ya Bu. Nah, aku ganjil. Ya. Sekarang coba 1. Sekarang 2. Coba. Ya. 4. Yang angkat itu yang saya
menyebutkan saya menyebutkan angka 3 ganjil apa genap Bapak Ibu? 3 ganjil. Berarti yang ganjil yang menikah yang mencoba menangkap. Ya, tangannya itu saling berhadapan dua-duanya ini pada bertipa kayak nah 4 sudah paham? Lah tadi gampang, sekarang saya mainkan ke penjumlahan. Nah, penjumlahan ini, penjumlahan naik, kita tadi udah pinter, sekarang tinggal ya hasilnya. 3 di 4 sekarang coba ya, sekarang 4 dikali 5 ya kan? Sekali lagi ya sekali ya 18 dibagi nah, masa Bapak Ibu guru ngerjain soal 2, 3, 4-nya lucu ya. Nah ini nanti bisa dipraktekkan ke Bapak Ibu murid-murid kita di kelas. Sudah merasa bahagia kembali Bapak Ibu? Iya. Seperti kesepakatan yang kita buat, harus bahagia. Iya, harus bahagia. Ya, betul tadi. Ayo lupa ya dengan tadi materinya. Ya, tadi kan setelah kita tahu kebutuhan dasar anak, ketika ada kasus anak maka dilakukan posisi kontrol restitusi. Sebelumnya saya tanya ke Bapak Ibu dulu. Biasanya kalau ada anak yang melanggar salah, itu akan melakukan apa? Si sering dihukum. Berarti posisi kontrolnya sebagai penghukum. Yang lain? Nah, ya, saya juga terserang itu. Sering melakukan ke anak itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, kalau saya menghukum kayaknya orang tak cuma itu membuat anak merasa bersalah, dan saya ingin dekat dengan anak, menganggap anak itu teman, juga sering saya lakukan, dan ternyata itu keliru Bapak Ibu. Kita pelajari dulu tentang posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu menghukum. Ya, guru sebagai penghukum. Ya, ini harusnya kita Ibu hindari. Setelah kita tahu harus dihindari. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, harus dihindari apa tidak ini? Harus dihindari. Kemudian guru sebagai teman, kelihatannya indah banget ya guru sebagai teman. Saya juga menganggapnya waktu sebelum mengikuti guru penggerak, menganggap guru sebagai teman dekat dengan anak itu ternyata keliru, kurang tepat. Ada tepatnya, cuma kurang tepat. Karena kadang-kadang dengan kita menganggap murid sebagai teman itu sering salut pada guru. Kemudian yang 4 itu guru sebagai pemantau kepribadian, ngawasi, betul. Kemudian guru sebagai manajer. Nah, kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Iya, jadi paling pintar, bisa ada pintar-pintar, bisa nggak perlu dilanjutkan ini sepertinya. Ya, ketika kita melakukan kata-kata berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, kasar, bahasanya kasar, menyakiti, menyindir. Nah, itu merupakan kira-kira kata seperti itu, jenengan dibarengi kata-kata seperti itu kok rasanya sakit. Nah, itu harus kita hindari ya Bapak Ibu. Kemudian membuat rasa bersalah.
kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali dari tadi sudah ngobrol mengajari kamu, masa kamu gak ngerti-ngerti, ibu sedih. Sering kan? Ya, saya sering melakukan itu, mengakui. Ibu sering mengakui? Iya. Mbak Vina mengakui, Bu Vina? Iya, mengakui. Ternyata itu kurang tepat. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Bocah seperti itu, saya dulu seperti itu, pengennya dekat ben anak merasanya nyaman, ternyata juga itu tidak. Karena apa? Ketika dia dengan orang lain, dia akan menyampaikan orang lain, tidak akan patuh dengan orang lain itu. Dia hanya patuhnya kepada guru yang dianggap teman itu. Kemudian sebagai pemantau ditakoni muridnya, apa kamu melanggar apa, peraturannya apa, itu pemantau. Nah, murid itu merasa diawasi. Kemudian yang ini idealnya sebagai manajer, harusnya kita apa yang kita yakini, kita tanya apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu dia akan pribadi, dia akan mencari solusi sendiri, sehingga motivasi yang terbentuk adalah motivasi intrinsik, ya, bukan ekstrinsik, bukan motivasi dari luar, ya. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, idealnya seorang guru menggunakan posisi kontrol. Kita sepakat posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Seperti ngobrol. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ini yang saya lakukan, Bapak Ibu, melakukan posisi kontrol restitusi kepada Hasna. Seperti kasus tadi, saya lakukan memposisikan diri sebagai manajer. Itu yang sudah saya lakukan kepada Hasna terhadap kasus saya tadi. Nah, dalam melakukan restitusi tersebut, ya, dapat dilakukan dengan tahapan segitiga restitusi, ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, ada yang sudah paham, yang sudah pernah mengikuti guru pengetahuan pasti sudah paham tentang restitusi. Yang belum, ini mungkin agak asing ya Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak malah menyingkirkan. Jadi kita rangkul supaya bisa diperbaiki. Restitusi juga adalah proses kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah tersebut. Jadi secara bersama-sama, tidak langsung kamu salah, kamu harus perbaiki, tidak, tapi dicari akar permasalahannya, digali, kemudian murid diajak menemukan solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang dia inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Orang malas samsoyo jadi harus diperbaiki, dipulihkan. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, untuk
tidak menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah dipercayai, yang sudah disepakati di dalam kelas, yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, tahapannya bisa kita lakukan ketika melakukan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu dengan menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu sih bagaimana? Pada bagian segitiga ini, pada bagian dasar segitiga ini menstabilkan identitas, tujuannya itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, bukan malah menjadi lebih gagal lagi. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ya, diberi perhatian, bukan malah dijauhkan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuat dia dalam posisi gagal. Ya, ada berbuat salah, kowe salah. Itu jangan. Seharusnya yang kita lakukan itu menstabilkan identitas. Salah orang apa dengan kata-kata ini untuk meyakinkan si anak dengan mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga sering berbuat salah, pernah berbuat salah. Begitu. Kamu berhak melakukan itu. Kamu berhak nyiwit batine karena diciwit, kayak gitu. Misalnya seperti itu. Bukan mengiyakan kesalahan tersebut, tapi supaya dia percaya diri kembali. Selanjutnya, Bu. Ya, kemudian yang kedua, setelah melakukan menstabilkan identitas, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Jadi diberitahu bahwa tindakannya salah. Setiap tindakan yang dilakukan yaitu tadi, pasti kita harus paham bahwa setiap tindakan yang dilakukan anak itu ada untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut. Kita harus pahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakannya. Kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, kita selidiki di ini tahap yang kedua ini. Bisa kita lakukan dengan kalimat padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya. Tapi kamu hanya melakukan itu. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu. Kamu telah melindungi sesuatu yang paling berharga buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi ada tapinya, perlu menambahkan sikap yang baru. Apa? Nah itu mungkin tindakan buruk bukan memvalidasi sikap itu salah, itu betul benar, tapi itu bertentangan dengan aturan yang ada. Nah, tujuannya guru itu menunjukkan ke murid bahwa alasan dibalik tindakan murid itu apa. Setelah proses yang kedua itu, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kita sudah tahu bahwa yang kita lakukan itu salah. Anak juga seperti itu. Anak sudah tahu, jadi aku salah. Kayak gitu, itu pasti sudah tahu, sudah termotivasi secara internal. Ketika identitas tadi sukses telah dicapai langkah pertama dan langkah kedua, maka anak sudah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dari kesepakatan yang sudah dibuat, dihubungkan. Nah, itu kita nanti dicari solusinya, dibersamai anak, dibimbing, dituntut untuk menemukan solusi untuk tidak melakukan itu lagi, begitu.
Nah, bisa dilakukan dengan kata-kata apa yang kita percaya sebagai keluarga, sebagai keluarga kelas, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Penting menanyakan ke anak bahwa nantinya dia ingin menjadi orang seperti apa. Ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, bisa dipercaya, pasti anak-anak pasti menjawab itu. Jadi pada dasarnya anak-anak sudah tahu tentang, karena keyakinan dan kesepakatan kelas kita bentuk bersama, jadi anak-anak sudah tahu tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, apakah setelah melakukan restitusi murid terlepas tanggung jawab, Bapak Ibu? Tidak. Betul, tidak. Nah, kita perlu lakukan konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Sementara hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu pasti menyakitkan, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kamu sudah melanggar peraturan itu, keyakinan itu, peraturan itu, maka harus ada konsekuensinya. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, bisa bahkan dendam ke gurune, Bapak Ibu. Sebel main gurune, sebel ke pelajarane. Nah, kenapa? Iya betul, bahkan mendoakan ibu gurune elek, guru mudah-mudahan orang mangkat, riang, sakit gitu ya. Nah, dengan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, karena dia hanya ada konsekuensi mungkin tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu pendek dia akan, oh ternyata aku salah, kalau berbuat salah ini saya nanti dapat konsekuensi ini gitu. Dia menyadari itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau itu berupa hukuman. Nah, kalau konsekuensi anak akan lebih menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, tapi kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Ketika melakukan segitiga restitusi bisa diingatkan, berarti kamu tadi sudah melanggar ini. Konsekuensinya apa yang sudah disepakati? Oke, ditanyakan kembali ke anak. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Malah justru untuk lebih menyakiti diri sendiri. Nah, kalau konsekuensi mendorong anak itu mudah menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi. Nah, hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau ada kesalahan disembunyikan oleh anak takut dihukum. Tapi ketika diberi konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan, lain kali saya tidak melakukan pelanggaran itu, begitu. Kemudian hukuman, anak itu jadi marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan dan merasa tak dihargai. Apalagi kalau di kelas langsung ditunjuk-tunjuk sama gurune, ya. Nah, anak itu jadi rasa bersalah, merasa malu, merasa tidak dihargai. Nah, dengan konsekuensi itu anak tidak akan kehilangan haknya, dibuat nyaman, hanya diasingkan sementara. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kalau mencatat, ada tindakan guru mencatat sekali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Coba kita lihat. Oh betul, hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa
Hukuman. Betul. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Karena kenapa hukuman, Bu? Betul, karena fisik, karena tidak berkaitan. Nanti kita lihat di soal berikutnya. Ini karena tidak berkaitan. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Betul. Konsekuensi. Disuruh mengenai sepatu seharian di sekolah, tidak mengenai sepatu lihat bagus sekali. Ayo coba saya betul sekali berkaitan dengan sehat. Ketika pemanasan, betul, malah justru untuk pemanasan. Nah, Bapak Ibu, yang diharapkan jadi seorang guru yang baik itu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut harus kita tanamkan ke peserta kita. Kebajikan. Nah, caranya dengan dimunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, untuk memotivasi secara intrinsik dilakukan tahap pembentukan keinginan kelas. Nah, setelah tersebut ada anak yang kita mencari kemudian menggunakan posisi manajer dengan apa segitiga restitusi. Begitu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sudah selesai materinya, kita refleksikan apa yang Bapak Ibu dapat dari materi tersebut. Ada yang tersentil, bisa dikatakan Karena saya masih sering melihat ya, maksudnya saya kan menjadi guru kelas itu masih belajar dengan melihat guru senior kan, otomatis masih sering melihat ada hukuman paling sekali itu ya senior paham bahwa pentingnya kita memposisikan diri. Bu, ada refleksi setelah melakukan Dari kegiatan diseminasi ini setidaknya kita jadi tahu posisi kontrol mana yang seharusnya kita ambil apabila kita menghadapi salah satu murid kita yang menghadapi suatu permasalahan. Jadi kita bisa mengambil posisi kontrol yang sebagai manajer, jadi tidak langsung kita mengambil tindakan posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Terima kasih. ada yang mau menambahkan? Bu aja. Terima kasih. Setelah pemaparan tadi dari Bu Mary dan Bu Eka, satu hal yang saya catat
ya, bahwa ketika seseorang baik anak maupun guru mungkin ya, kita sebagai orang dewasa melakukan kesalahan itu ada latar belakangnya, karena kadang-kadang kita lupa sehingga kita menghakimi dulu langsung mencalabeli anak. Nah itu kadang-kadang yang masih di PR kita, bahwa kita tidak langsung menghakimi, langsung melabeli anak dengan label yang negatif. Pastinya mereka punya alasan, walaupun alasan tersebut mungkin tidak bisa dibenarkan, tapi kita harus banyak mendengar mereka agar merasa diterima. Salah satu tugas dasarnya kan apa yang kasih sayang. Ketika mereka diterima, mungkin akan lebih mudah untuk menerima masukan dari orang lain untuk mengingat lagi nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat yang sudah disepakati bersama. Itu yang saya dapatkan, yang saya catat lagi bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan itu pasti punya latar belakang, punya motivasi, punya alasan. Kita tidak boleh menghakimi atau melabeli seseorang karena kesalahannya. Terima kasih Bu Ajeng. Jadi Bapak Ibu, kita sepakati bahwa kita akan terus belajar nih Bapak Ibu. Posisi kontrol yang mana yang akan kita pilih? Manajer, dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, itu ada yang mau ditanyakan? Ada yang perlu didiskusikan? Sudah cukup? Sudah ya, sudah jelas semua ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sehingga proses kami berdua dalam mengikuti guru penggerak ini dapat berjalan lancar. Mohon doanya supaya proses-proses selanjutnya dapat kita lakukan dengan baik, kita jalani dengan lancar. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke MC. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mary dan Ibu Nurhanisa yang pada kesempatan sore ini telah memberikan motivasi dan juga sharing yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga acara seperti ini nanti memberikan kita motivasi untuk membiasakan budaya positif, yaitu budaya disiplin positif, sehingga akan terbentuk siswa-siswi kita yang akhir kata telah sampai kita pada acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan hamdalah bersama. Saya selaku pembawa acara, Pak, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video aksi nyata saya. Semoga aksi nyata bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.